Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita sekarang diskusi bareng, belajar bareng terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di interview. Baik itu interview HR atau interview user. Bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton videoku, nah bisa dicek ya di playlistku atau nanti cardnya akan aku tulis di atas sini terkait video-video sebelumnya yang membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di interview HR atau user. Pada kesempatan ini aku pengen sharing sedikit apabila teman-teman job seeker di sini menemukan pertanyaan di interview yaitu tentang apa cita-citamu, apa cita-cita Anda. Pernah nanya nggak teman-teman, ngapain sih ditanyain soal cita-cita? Apa hal yang boleh dan nggak boleh disampaikan pada saat menyampaikan jawaban itu? Nah, kita sharing ya. Kalau ada pertanyaan dari HR atau dari user terkait dengan apa cita-citamu sekarang, cita-cita apa yang kamu miliki, kita harus paham ada dua hal yang berbeda di sini yang harus kita pahami dulu. Pertama terkait dengan manfaat cita-cita bagi Anda, bagi job seeker gitu ya. Yang kedua adalah kenapa itu ditanyakan. Nah, teman-teman pasti udah paham ya. Cita-cita itu harus dimiliki oleh setiap orang. Agar apa? Agar dia selalu semangat dalam menjalani hari. Dia, orang yang memiliki cita-cita, pasti pergerakannya itu terukur. Pergerakannya itu memiliki arti dan tujuan ke suatu arah. Mungkin teman-teman di sini sudah paham ya, memiliki cita-cita itu tidak hanya membuat hari kita itu semangat, tapi apa? Kita itu sudah menetapkan tujuan-tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kayak gitu. Jadi pergerakannya sudah terukur dari mana sampai kemana, oke? Yang kedua, ada keinginan diri menjadi lebih baik. Teman-teman yang punya cita-cita pasti dong, cita-cita itu besar karena memiliki cita-cita yang besar itu kan hak setiap orang dan biasanya cita-cita itu membutuhkan kondisi teman-teman yang sudah lebih lebih dan lebih lebih tahu, lebih ini, lebih itu. Sehingga di sana ada perjuangan untuk bergerak ke arah sana. Nah, selain itu, memiliki cita-cita juga bisa membuat teman-teman itu fokus, oke? Fokus dalam setiap tindakan, pergerakan, karena teman-teman tahu bahwa apa yang sedang saya lakukan sekarang, apa yang saya upayakan sekarang, tidak lain, tidak bukan adalah untuk mencapai cita-cita tersebut. Dari sisi mindset, pikiran, positif. Dari tingkah laku, positif. Sehingga nanti kalau apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan itu selaras, maka teman-teman akan menjadi seorang yang berintegritas. Nah, orang-orang yang misalkan punya impian, gagal, bisa bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, karena dia ada yang dituju. Sehingga apa? Nah, orang yang memiliki cita-cita, entah dia gagal berkali-kali, dia itu tidak akan stres, dia tidak akan jenuh, dia tidak akan depresi atau mengalami hal-hal negatif lainnya pada saat dia memang sedang berjuang ke arah sana. Itu adalah beberapa hal secara umum terkait dengan manfaat seseorang memiliki cita-cita. Kenapa perusahaan ingin tahu? Perusahaan juga akan mensimulasikan kondisi-kondisi orang yang katakanlah direkrut bekerja tapi tidak ada cita-cita, maka dia akan mengalir begitu saja. Jadi yang ya berprestasi juga enggak, jelek juga enggak, mediocre gitu ya. Biasa aja. Atau misalkan performa dia hariannya kadang bagus, kadang kalau lagi bad mood turun, lagi stres turun, tiba-tiba begini begitu. Pekerjaan kadang cepat, kadang jelek, kadang benar, kadang harus banyak revisi, tidak fokus. Kemudian terkait dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, kadang beda-beda gitu. Padahal kan kita ingin ya performa setiap karyawan yang ada di suatu posisi, dia itu harus tetap bagus terus gitu. Jadi perusahaan juga ingin tahu ke arah sana. Dan yang utama adalah perusahaan ingin tahu bahwa perusahaan ini ada di rencana cita-cita dia nggak?
cita-cita dia itu salah satunya adalah terkait dengan perusahaan ini atau enggak. Atau pada saat menuju cita-cita itu, apakah perusahaan ini dan si kandidat ini akan melakukan suatu hubungan yang saling menguntungkan. Contoh, pernah nggak teman-teman ada yang interview, kita kasih contoh aja ya. Kalau ada yang ditanya, apa cita-cita Anda? Si orang ini, beliau mendaftar sebagai staff finance, katakanlah. Kemudian di interview, beliau menjawab, cita-cita saya adalah saya ingin menjadi seorang entrepreneur, di mana saya ingin memiliki usaha jual beli ABC yang memiliki banyak outlet yang tersebar di Indonesia. Saya ingin membesarkan bisnis saya ini sehingga saya bisa mengembangkan kemampuan saya di usaha yang saya besarkan ini. Kalau didengar sekilas sepertinya nyambung-nyambung aja ya teman-teman, bahwa dia pengen di staff finance, dia paham soal keuangan, dia memiliki kemampuan komunikasi yang bagus mungkin dari pertanyaan sebelum di interview dengan pertanyaan tersebut. Tapi menurut teman-teman, apakah jawaban ini adalah jawaban yang ditunggu? Beliau sebagai seorang staff finance ya, ingin daftar sebagai staff finance, menyebutkan cita-citanya menjadi seorang entrepreneur. Ada yang salah nggak dengan cita-citanya? Tidak. Tapi bisa nggak kalau saya bilang bahwa loh dia pengen jadi entrepreneur, dia sekarang daftar kerja di sini, maka perusahaan juga akan berpikir bahwa cepat lambat orang ini akan resign dan mengejar cita-citanya. Kenapa? Karena perusahaan ini dari jawaban dia tidak ada di tujuan karir dia. Seperti umumnya aja teman-teman, orang kalau nggak ada tujuan ke suatu titik, dia nggak ada cita-cita ke sesuatu hal, pasti akan dihindari dong. Cepat lambat akan ditinggalkan. Padahal perusahaan ingin merekrut orang, kalau bisa tidak hanya merekrut, tidak hanya bisa bekerja saat itu, dikembangkan sampai kapan? Sampai dia pensiun, selama mungkin. Gitu. Karena masing-masing orang itu, perusahaan itu invest kepadanya, dia adalah aset yang paling berharga, harapannya bisa tumbuh bersama, tidak hanya untuk menguntungkan ke perusahaan, tapi untuk pengembangan diri dia. Tapi kalau misalkan ada orang yang menjawab cita-cita, di mana cita-cita tersebut menunjukkan bahwa ini cepat lambat orang ini akan meninggalkan perusahaan ini, maka kalau ada orang lain yang jawabannya lebih menarik, saya pribadi akan bilang bahwa orang ini akan cenderung ditolak. Karena fokus dia adalah ke sana. Oke? Berbeda dengan misalkan ada jawaban semacam ini. Awalnya mungkin sepertinya meragukan. Misalkan, apa cita-cita Anda? Cita-cita saya adalah saya ingin membahagiakan orang tua saya. Orang tua saya waktu itu berkata bahwa silahkan Anda bekerja di bidang pertanian atau di bidang kehutanan. Karena kebetulan orang tua saya adalah petani di kampung saya. Orang tua saya ingin saya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, berkarir juga lebih tinggi. Nah, sejak kecil saya terbiasa untuk kehidupan yang ada di ladang, yang ada di sawah. Sehingga kecintaan saya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanian itu akhirnya melekat dalam diri saya, yang tadinya memang diarahkan dengan orang tua karena memang tidak ada yang menjaga saya waktu saya kecil. Saya akhirnya terbiasa dengan lingkungan-lingkungan tersebut. Hal inilah yang akhirnya saya perkuat ternyata saat saya memutuskan untuk kuliah mengambil jurusan pertanian. Di sana saya tidak hanya belajar terkait dengan hal-hal umumnya saja. Saya mengambil mata kuliah ini itu. Bahkan seringkali saya berpraktek terkait dengan hal-hal yang dilakukan di sektor pertanian ini itu. Silahkan teman-teman jawab dengan istilah-istilah tertentu ya gitu. Nah dari sana akhirnya saya yakin bahwa saya bisa mengejar passion saya bersamaan dengan mewujudkan cita-cita orang tua saya. Saya melihat potensi tersebut ada di perusahaan ini. Pada saat beberapa waktu yang lalu perusahaan ini membuka lowongan kerja sebagai ini, saya ingin sekali bisa bergabung dengan perusahaan ini. Karena selain bisa mewujudkan cita-cita orang tua saya dengan bekerja di sini, saya dapat
mengembangkan dan melakukan sesuatu yang saya cintai, yang saya pelajari di kuliah, yang saya awali sejak saya kecil. Dari situ saya yakin saya bisa menjadi karyawan yang baik bagi perusahaan ini. Itulah cita-cita saya. Misalkan kayak gitu, itu contoh jawabannya aja teman-teman. Jadi teman-teman menghubungkan antara hobi, passion, orang, dan perusahaan gitu. Dari dua contoh ini mungkin kita bisa mengambil kesimpulan singkat ya teman-teman. Aku akan memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, setiap orang wajib punya cita-cita. Sebelum teman-teman menghadapi interview menanyakan cita-cita, yuk tanyakan kepada diri, apa cita-cita teman-teman? Agar apa? Agar teman-teman itu pergerakannya tuh jelas. Kenapa jelas? Punya tujuan yang jelas, punya rencana jangka pendek, menengah, panjang yang jelas. Jatuh berkali-kali tidak akan menyebabkan stres, depresi, atau jenuh, tapi teman-teman akan tetap berpikiran positif dan mengembangkan hal-hal positif yang ada di diri teman-teman ke lingkungan. Sehingga teman-teman akan terus fokus untuk mengupayakan setiap kegiatan menuju ke cita-cita tersebut. Nomor satu itu. Nomor dua, jangan lupa pada saat ditanya di interview apa cita-cita Anda, silahkan hubungkan setiap cita-cita yang ada dengan perusahaan atau posisi yang sedang teman-teman lamar. Jangan menunjukkan cita-cita yang menyimpang dengan perusahaan tersebut atau dengan posisi tersebut. Karena perusahaan cenderung akan melihat bahwa Anda mungkin berpotensi, tapi Anda cepat lambat akan meninggalkan kita. Padahal perusahaan kita ingin Anda itu bersama-sama dengan kita untuk tumbuh kembang bersama. Kita tidak akan berinvestasi ke orang yang sejak awal kita sudah tahu bahwa dia akan meninggalkan kita. Atau kita tidak akan berinvestasi ke orang yang sejak awal kita tahu tidak punya arah hidup, ngalir-ngalir saja. Jangan-jangan bergeraknya karena ya memang nggak ada yang lain yang sedang manggil, memberikan kesempatan. Atau ya udah jalan aja, cuma nyari uangnya aja. Nanti kalau ada yang kelihatan lebih menarik, orang yang tidak ada cita-cita, maka dia akan gampang goyang ke sana kemari, resign, hilang, atau melakukan hal-hal jelek lainnya yang menguntungkan dirinya sendiri, bagi dia mungkin, tapi merugikan kita. Entah di performanya, entah di citra perusahaan. Nah, silahkan teman-teman simulasikan ya, apa nih kalau misalkan ditanya bagaimana ya, jangan ragu untuk menuliskan dulu. Jadi, tuliskan cita-citanya apa, poin-poinnya, terus terkait dengan posisi atau perusahaan apa, terus silahkan dihubungkan. Silahkan bernarasi, boleh bercerita dari hal yang umum ke yang khusus, atau kronologis waktu. Dulu, kemudian ada apa, kemudian sekarang, lalu akan gimana nanti ke depannya. Di sini aku cuma memberikan gambaran ya teman-teman, pada saat ditanya terkait dengan apa cita-cita Anda. Kalau teman-teman ada opsi jawaban lain dan menurut teman-teman itu adalah hal yang efektif juga, dipersilahkan boleh sharing, bisa dituliskan di kolom komentar di channel YouTubeku di video ini. Semoga bisa membantu ya teman-teman, sukses selalu, semoga teman-teman lancar dalam menjawab pertanyaan interview ini atau pertanyaan yang lain, dan semoga teman-teman segera dapat memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih dari aku. Apabila ada pertanyaan atau hal lain yang teman-teman ingin tanyakan, bisa menghubungiku melalui komen channel YouTube ini atau lewat LinkedIn atau Instagram juga boleh. Terima kasih, semoga sukses selalu.